Personally kita tahu gak sih meskipun dia tuh maksudnya ya? dia kan pasti ngerasa nih kayaknya member gak kenal dia sama gue, tapi kita tahu lu kayaknya gak masuk circle deh, lu pasti gak mau ke circle ini kan. Iya lagi. We know guys. Kita tahu loh guys. A song with every flavor. Welcome to Typical Podcast. Tereng. Asik. Indonesian Idol. Iya. Nih, kita kali ini mau ngomongin bentuk dukungan ya. Asik selesai. Kan boleh. Aduh. Bentar, gue mau bacain kata-kata yang bagus banget ya ini ya. Oke. Baca aja ya, takut salah nih gue ya. Pakai bahasa Thailand. Iya. Manusia gak bisa hidup sendirian ya guys ya. Banyak banget jasa-jasa orang-orang baik yang bikin kita maju sampai saat ini, bener banget ya. Dan sebagai seorang idola, pasti ngerasain banget kan yang namanya dukungan dari para fans, asik. Seberarti apa sih dukungan mereka buat kita nih, buat member Typical? Nah, sebelumnya gue mau bacain dulu kali ya beberapa komen di postingan YouTube. iya YouTube kita yang terakhir ya. Coba bacain. Coba ya, gue pilih Dari siapa? dari ini nih, ini lucu nih. Dari Eko Krise 7508. Grampi Nadila, si hobi ngegas Aurel, si detail Pisiska, si kalau marah serem Ayen. Bener sih. Bener. Berarti dia detail ya. Iya betul. Yang Iya. ngegas lu. Branding gue sekarang udah gak ngegas lagi, udah ganti ya mau. Detail. Apa sih ini? Hah? Dia tadi bilangnya apa? Gue paling detail. Si paling detail. Si ngegas Aurel. Soalnya kan ini yang marah-marah kan? Iya. Ya emang kalau dia marah-marah emang passionate banget marah-marah ya. udah enggak. Mohon maaf itu doang. Satu lagi. Apa? Satu lagi aku mau bacain yang ini nih. Gue cowok tapi catcalling adalah tindakan pecundang dan norak. Kata dia gitu. Betul sekali. Kita kalau ada cowok lewat gak pernah kok. kiu Tapi kalau cowok. lu bakal gimana lewat? Gue langsung cegat gitu. Jan. Mau kemana lu Earth gitu. Udah enggak pakai Q lagi. Gak boleh ya, kemana-mana gitu. Ayo mau kemana? Mau kemana? Dan di tengah-tengah kita juga sudah datang ya nyamuk Aedes aegypti ya. Betul sekali. Kebetulan dia emang custom bajunya ya. Hari ini kita menjadi nyamuk. Nyemuk ya. Nyamuk. Oke, Nah. ini nama fanbase kalian dulu apa sih, masih ingat ya? Tapi kan fanbase sama sekarang masih sama. Iya ya, masih Iya. sama sih. Gak ada yang ganti kan kita? Nggak fanbase ada. namanya? Nadila bukannya lu ganti? Enggak ada. Lu Nadila Fatik ya? Nadila Fatik. Nadila Fatik. Gue Nadila Aureliable. Fatik. Tahu arti-artinya gak sih kalian? Nadila Fatik tuh jadi tuh Fanatik dulu gue terhadap Nadila. pernah statement gue suka sama Demi Lovato. Oh. Nah Demi Lovato itu nama fanbase-nya Lovatics. Oh iya Jadi lagi. Nadila Fatix gitu. Iya. Gak ada, gue gak ada sejarahnya, jangan tanya gue. Gue juga gak tahu sih, tapi Iya. namanya Ionizer. Oh. Gue nggak Kayak tahu artinya organizer apa ya. kali Iya. ya. Mungkin Ya, lu bisa. Iya mungkin. Siapa tahu itu lu bisa tahu ubah nama Apa? itu menjadi Jadi WO jadi lu. WO lu Kak. Oh Ionizer. bisa, gue percaya sih sama ketua fanbase gue. Nah boleh tuh langsung aja di kontak ya. Langsung aja komen kontak kamu ya. Kalau gue dari Apa? dulu sampai sekarang kan masih Siska berjalan Nation. Siska Nation. Keren. Makin melebarkan sayap ya. Amin. Dan emang gue udah kasih statement dia nggak boleh bubar sampai gue punya anak pun dia tetap Nation. Jadi nama anak gue kan Iya. Avel. Jadi dia Avel Nation. Wih. Tergantung dah kalau Jian masuk JKT Jian Nation gak apa-apa. Bisa disesuaikan Ada tergantung. universe-nya ya. Ada. Emang mau bikin nation. Seperti Marvel memang. Iya. Keren ya. Oke. Terus ini gak sih, kalian kenal gak sih sama orang-orang yang di fanbase kalian? kenal dong. Tahu banget lah ya, Hafal. pasti ya. Bahkan dari dulu pas kita masih di JKT juga pasti tahu kan orang-orang fanbase gitu tuh Iya. yang mana. Tahu udah kita tandain. Fans-fans itu kan banyak banget macamnya, ada yang penyendiri, Betul. yang gak pengen masuk fanbase ada. Iya, Atau iya, diem bener. aja. Surprisingly kita tahu gak sih meskipun dia Tahu, tuh diem maksudnya ya. dia
kan pasti ngerasa nih kayaknya member gak kenal deh sama gue. Mm. Tapi kita tahu lu kayaknya gak masuk circle deh. Lu pasti gak mau ke circle ini kan. Iya lagi. We know guys. Kita tahu loh guys, sepemerhati itu Iya, kita. betul. Bener-bener orang yang bukan masuk fanbase kita aja kita tahu, apalagi yang di fanbase kita gitu kan. Iya. Betul. Betul, betul. Apalagi yang sekali. di fanbase kita terus masuk fanbase lain. Iya. Wah itu gue pitus tuh. Osinya banyak. Sebenarnya gak apa-apa sih. Gue juga gak apa sih, kalau gue tipenya gak cemburuan. Iya. Gak posesif. Gue sih cenderuan. Gitu. Cenderuan. Terus ini kegiatan apa yang paling seru dan memorable sama mereka waktu kita masih dulu di JKT48, ingat gak? Kalau gue yang ini salah satu momen official fans club yang paling seru menurut gue ya, Api Unggun. Oh iya. Kita Seru paintball. banget. Paintball. Beda Gue kan lupa kita deh. beda tim. Oh iya beda tim ya. Waktu di Kita tim gak pernah catering. paintball. Lu pada pernah paintball gak sih? Paintball yang Enggak. tembak. Nggak pernah. Gue pernah. tembak. Kapan? Pernah kita main tembak-tembakan? Yang 3. Enggak, Campur. lupa gue. Gue juga lupa. Kalau tim catering dulu pernah Api Unggun. Api Unggun. Itu seru banget. Nginep gak? Enggak lah. Oh. Kayak lu beneran lagi camping tau gak lu, Iya. kemah pramuka. Terus Iya, Api iya, iya. Unggunan. Gimana dah? Seru banget. Di mana ya? Cibubur. Cibubur. Seru banget. Bener, Perkemahan bener, Cibubur. Buper. Iya, iya, iya. Iya, Buperta. Buperta. Itu salah satu yang seru. Dan ini kalau tiap kita ini apa? First kustik, Azik last kustik. Oh Terus- itu waktu itu kita lagi ulang tahun pertama sama Iya. pembubaran kita aja kita buat akustik. Betul. Habis tahun pertama terus langsung bubar. Betul. Di situ bubar. Kalau gue itu sih paling seru adalah momen dimana kalau misalnya jadi di JKT48 ada pemilihan Senbatsu Sosenkyo. Nah Ada kita tuh meetingnya. biasanya ada meeting strategi. fans. Iya betul. Sumpah kalau diinget-inget tuh kayak Kenapa sih? Itu kalian beneran ini gak sih meeting strateginya dan mereka kayak presentasi kita rencananya gini. mereka bikin PPT. Iya, mereka serius. Sumpah. Iya, Iya. Kitanya mah kayak oh ya Kak semangat gitu. Aku serahkan kepada kalian. Iya. Iya sih kok gue kayak Aurel tipenya. Gue percaya banget kalian pasti udah ngurus semuanya. Tapi menurut gue juga apa ya, merasa itu juga seru. Tapi bukan Iya. pas meetingnya, kayak vibes-nya jadi kayak ayo dong lu ngonten, ayo dong Iya, nge-tweet iya, gitu. Tapi ya gue udah kayak emak gue aja. gue paling gak suka situasi Sosenkyo. Kenapa? Karena Pressure ya. pressure ya. Iya sih. Dan waktu itu kan gue kayak ngerasa kagak ini mah kagak gitu. Jadi Iya. kayak ya udah gitu. Tapi seru sih. Kalau gue yang paling gue suka kalau misalkan sama Skin Nation tuh malah lebih pas abis graduate. Karena kalau lebih pas akrab ya. Iya masih JKT kan kita terbatas kan. Maksudnya kita nggak bisa bebas ngobrol juga. Ya, harus karena ada takut eventnya. ada kecemburuan yang lain kan. Betul. Hmm. Jadi kalau sekarang tuh lebih enak kayak ngerasa bestie gitu. Bestie Banget banget ya. ya. Kayak makan bareng, main Seru apa? sih. Lomba apa cupang. Bukan cupang, lomba bebek. Ngapain? Jadi dia beli bebek, tau gak sih bebek yang bisa Bebek-bebekan, bebek-bebekan. Oh. Mereka bikin lomba. Terus mereka bikin balap lele. ada aja. Nah tapi masih inget gak sih pertama kali mendapat hadiah dari fans tuh apa? Aku Surat. ingat. Apa? Kayak Kalau ini. hadiah itu adalah kayak apa yang lo hadiah? fan art gitu, fan art Oh, lukisan. Iya. Kan suka dikasih kan kita fan art lukisan dan itu Bahkan kita kayak kalau origami- dikumpulin origaminya. banyak banget nggak Banyak sih? banget, banyak Kayak banget. ratusan. Satu lemari. Ya dan Bener-bener. kalau dipajang semua kayak emang nggak bisa gitu loh karena banyak Iya. banget dan aku ingat banget dan bahkan gue inget juga orangnya siapa. Keren. Keren. Terima kasih ya. Karena waktu dulu tuh mungkin kan kalau di JKT48 kan kayak fans itu tuh apa ya ibaratnya tuh kekuatan member banget gitu loh. Kayak kalau lu punya fans lo tuh kuat gitu loh. Dan betul. Punya kuasa. Betul banget. kalau punya kuasa bener Iya. karena emang itu gitu loh apa sih value dan culture-nya di sana. Dan kalau misalnya kayak pas awal-awal kan kita kayak pasti insecure gak sih kayak ada nggak yang dukung gue, ada nggak sih fans. Iya, Mendapatkan hadiah pertama adalah validasi gitu. Gue inget banget hadiah pertama gue tuh gue dapet segepok surat tuh ya. Segepok surat. Iya dan itu tuh kayak yang nulis beda-beda. Jadi kan waktu itu kan masih cupu ya. Umur 14 tahun masih jelek ya. Maksudnya Tapi kan ya, Nabila. Nabila bro. Dulu kan masih dimiripin. Terus gue dulu tuh masih boleh ngasih hadiah langsung ke tangan member. Iya. Oh iya. Di lobby
ngasih surat tapi banyak gitu loh dikaretin. Terus emang orangnya beda-beda. Jadi waktu itu gue ngerasa, ih kok bisa sih? Kok ada Berarti orang mereka sebanyak udah ini ngumpulin yang ya? ngefans? Iya, jadi Udah waktu ada itu kayak fanbase-nya berarti. sampai sekarang gue masih simpan itu surat. Bukan fanbase, bahkan waktu itu kayak Siska Nation belum terlalu aktif. Masih kayak orang-orang aja yang dukung Masih Siska. kayak orang-orang gitu. Gemes. Kamu Kalau ingat gue gak? nggak inget, mohon maaf ini karena otak saya 1 kilo kurang seon. Ya, tapi seluruhnya kayak gift-gift dari fans masih ada. Iya, Masih di ada rumah ya. masih pajang. disimpen ya. Gemes. Karena Bener. Jadi sama nyokap gue tuh kayak, kamu tuh makannya dirawat gitu loh, orang kasih kan pakai keringat, pakai uang gitu kan. Iya, Kayak, iya. Makanya Pasti dimasukin mama-mama lemari, yang masukin akhirnya Yang lemari. nyimpenin. Bener sih. Iya Ntar sih gue bener. kasih fotonya ya. Kalau Gue ada juga surat sih gue. Hmm. Fan letter sama origami-origamian gitulah. Seinget Iya, gue sih itu ya. Gemes. Gue Gue tapi tuh lupa emang ya lebih yang suka kasih juga siapa. sih dapat hadiah yang kayak emang Kerajinan buatan tangan. tangan dia gitu tuh kayak ya mungkin kalau misalnya dikasih tas atau sepatu kan juga seneng ya, namanya juga cewek Iya, ya bunda. betul. Tapi kalau kayak gitu kan kayak ih lo effort banget sih buat gue gitu. Betul. Gemes. Tapi perasaannya pas waktu kita kan masih kecil ya. Mhm. Join JKT masih umur 13-14 tahun tuh gimana perasaannya tahu ada orang yang dukung kita. Senang. 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 senang, Merasa Sedikit dihargai. besar kepala, oh enggak. Jangan dong, tidak banyak boleh. ya besar kepalanya. Banyak. Senang tapi kayak dulu tuh mungkin karena masih kecil juga jadi kayak persaingannya agak tinggi juga nih Iya. untuk mendapatkan perhatian dari Egois fans. anak kecil tau gak? Bener-bener ya kayak harus Ceritain dong banget egois deh. lu kan Nadila. Gue dulu boleh gak sih? Hebat banget dulu. gue dulu inget banget ya kan semua orang tuh Songong. suka Kak Vini kan ya gak sih kayak Iya. ya gue ngerti lah semua orang suka Kak Vini gitu dan tapi tuh ada fans yang gue inget banget dia dukung gue terus ternyata dia kayak suka sama Kak Vini juga Terus lu jadi jealous. Oh my god. kayak ih kamu merebut fans aku ya gitu jadi gue tuh kayak caper gitu kalau misalnya kita handshake kan kalau misalnya dulu tuh setelah kita teater kita ada high touch dulu bahkan handshake gitu Iya, salaman iya. gitu ngomong Heeh. makasih udah datang nah gue tuh maunya sebelah Kak Vini Kenapa? kayak biar orang yang nggak enak aja gitu yang kayak Oshi gue dua-duanya gitu sebelahan Kalau gue Sebuah dulu ada strategi hal yang lucu sih Wanita sebenarnya. gila. wanita gila Iya. Tapi lu pernah gak sih, kan maksudnya bukannya gue merasa rendah diri ya, no. Iya. Gue merasa cool dan emang keren lah, kita semua merasa keren saat di JKT48. Cuma, pasti kan ada tuh teman kita atau kayak member yang emang 1 atau 2 member yang lo tuh setiap ada lo tuh berlian kayak semuanya tuh kalah sama lu gitu. Jadi kadang kalau misalkan lagi dada-dada. Misalkan kan kita, ya gue cerita aja ya sekarang kan emang udah itu hal yang lucu. udah move on ya Udah move on. Jadi misalkan lagi tour nih, gue mau cerita aja nih. Gue tahu banget gue tuh lagi ada Cika, ada Cika, Sebut ada nama gak apa nih? ada Gracia. Ya berarti kan mereka keren banget. Iya. Maksudnya emang bersinar banget dan gue tahu emang mereka tuh istilahnya cantik banget bro. Gue kalau Iya, jadi iya, cowok iya. juga Iya bakal kalau melihat dibandingin mereka. kita yang dulu ya. Enggak maksudnya Enggak, malah gue yang kemarin. Karena maksudnya belum lama, bukan yang kayak zaman bala banget. Oh, zaman Kadang dulu sih. kan ya kadang kalau misalnya kita turun bis atau kita lagi mau masuk bis abis dari backstage kan orang-orang kayak nunggu terus kayak manggil-manggil nama. Gue tahu kalau misalkan gue di belakang Cika pasti gue kagak kepanggil. Jadi lu ada di depannya. Jadi gue nunggu di belakang. Jadi gue nunggu paling belakang oh. supaya gue lihat dulu nih. Oke, siapa depan gue? Oke, yuk yang top dulu lewat. Pikirin lewat. ya kalian. Ya karena kan, Strategik ya banget. namanya aja kan apa ya masih remaja ya Iya. dulu kan pasti kan pengen tuh kayak Belum diperhatiin. lama. Kan remaja gue belum lama, orang Oh gue iya, sekarang baik. masih merasa remaja. Iya sih ya. Gue juga kok. Oh. Tapi mau gak pernah kayak Cek gitu? part 2. Kayak lo memposisikan Karona mah diri nggak lo pernah gitu. nggak mikir dia mah cuman mau joget doang Iya. Karona tuh udah dia tuh pure artis yang gak mikirin itu makanya fanbase kan kesel sama dia karena dia Bener-bener. cuma suka performnya Betul, doang betul. Bener sih. Tapi kan performer gak apa-apa. Iya. iya dia emang Literally perform doang performa. nah kalau kita kan kayak ada nih strategi atau kayak perasaan insecure dan sakit hati yang nah kalau Karona tuh nggak ada Gak sakit hati Gak sih. ada gue. Kayak gue punya beberapa fans yang kayak pindah Oshihen gitu kayak ya udah. iya Ya nggak bisa bohong juga pasti ada kayak
idih gitu ya. kok pindah sih gitu. Tapi kayak Iya. abis itu udah Iya. gitu, dan gue gak Emang melakukan lu apa-apa. terlalu legowo sih. Iya ya, pemalang Iya. ikhlas. Balik lagi. Bener sih, bener. Apalagi nih, oh ya, ada gak sih hal paling konyol atau kocak yang pernah kalian lakukan untuk bisa mendapatkan dukungan atau perhatian dari fans? Kayak itu ya yang gue bilang sih, konyol. Konyol bocah. Apa ya, gue juga gak tahu. Kalau gue dulu, gue inget banget gue kayak kesibukan nge-I-lock orang sampai gerakannya salah gitu. Ih, sering banget lagi. Iya kan, kayak kayak orang udah ganti gerakan, gue kayak masih gini. Itu gue lumayan struggling loh buat I-lock orang. Iya karena lu tuh emang fokus perform doang, Iya. Kak. Tapi lagi. sebenarnya JKT48 itu tuh it's more than performance. Iya. Ya lebih kayak ke interaksi Lebih lo luas, sama iya, fans iya. gitu loh, yang kayak sebenarnya daya tariknya gitu. Tapi dulu gue sempet ngerasa malu kalau I lock orang. Karena Karena emang kayak ngerasa kayak bye. cringe gitu ya. Kayak ngerasa ya. Cringe ke diri sendiri kan. Iya ke diri sendiri bukan ke orangnya. Iya, Jadi iya, kadang gue cuma liat FOH, gue liat Bung John. Bung John. Jadi kayak gue I lock Iya, dia. iya. Tapi makin lama pas makin dewasa gue makin berani istilahnya memakan nih. Gue nggak tahu sih di mata mereka gue aneh apa enggak. Tapi lo pernah gak sih ya menjadi member, terus lo ketemu, lo lagi tampil, sumpah ini nggak tahu ya boleh diceritain apa enggak ya? Boleh lah ya. Boleh lah. Soalnya ini lucu banget. Iya. Dan gue Gimana, kaget. gimana? Gue lagi nari, gue masih umur 16 tahun waktu itu, kita lagi di perform luar kota lah. Itu kan masih kecil ya bang, jadi kan kita belum bisa kayak istilahnya kayak gimana gitu. Terus pas gue ngeliat satu orang tuh gue udah liatin banget tuh kayak gue bakal ambil lo jadi fans gue. Terus tiba-tiba dia ngapain tau gak? Kayak gini. Ih geli banget. Aduh. Terus dulu gue kan masih 16 tahun ya. Gue waktu itu. Iya, gue abis masuk BSS gue kayak itu gimana sih emang boleh ya kayak gitu. Terus gue tanya sama teman-teman yang lain, kalian lihat deh orang yang itu ya nggak sih? Iya, tadi pas gue lihat juga dia kayak gitu mukanya. Abis itu gue langsung kayak ngerasa takut gitu ngeliat dia. Shock. Itu konyol, nggak Itu apa-apa. konyol. Iya. Itu hal konyol, Gue udah kayak lewat. geli banget bayanginnya. Tapi aku bukannya mengada-ngada, tapi emang beneran ada. Iya. Itu cuma Iya. satu kali sih gue ngerasa kayak Kayaknya gitu. itu di sirkus yang kita berempat Iya, ada ada. juga. Oh iya. Mm-mm. Berarti kita udah tim J dong. Iya Iya. kali ya. Pokoknya ada lah Oh. di perform di luar kota kan. Oh. Dan kalau misalnya kadang tuh lucu juga kalau misalnya kita kayak ngeliatin orang dengan sengaja terus kayak ngeliatin ekspresinya dia tuh yang kaget, yang malu, yang Iya, kayak yang malu salting ya. gitu. Iya gue suka Gue banget. kadang suka lucu sih kalau lagi Ih, nggak enak gemes orang terus dia malu kan. kayak salting gitu kayak makin gue liatin. Iya, ih gue kangen dirasa itunya. Kalau lu karena apa nih, lu nggak peduli juga? Enggak. Gak kepikiran. Bye. Iya. gue ngapain ya? Gue kayak nggak ada usaha lebih deh. Soalnya kayak gue ngerasa geli ke diri gue sendiri kalau gue flirty gitu. Iya, karena Tapi tuh ada juga lu itunya goyang. juga. Iya. Tapi nggak untuk godain kan? Iya, dia Iya, lebih Ngelawak apa? aja gitu, ngelawak. Gitu sih. Ya, tapi gue pernah punya satu pengalaman yang menurut gue kalau diinget-inget ini aneh. Jadi dulu di JKT tuh ada suatu, gue gak tahu ini kompetisi apa enggak hitungannya. Kita tuh harus mendeskripsikan diri kita sebaik mungkin supaya kita dipilih ke Jepang. Oh ya. Dan lu tahu apa yang gue udah pernah ceritain ya guys? Gue udah pernah ceritain belum sih? Kayak udah sempet tapi nggak detail ya. Kalau ini perhatiannya bukan gue perhatian ke fans, perhatiannya ke staff-staff. Jadi waktu itu kan gue kan so ide nih, gue sih paling musisi pada umur 14-15 tahun itu gue bikin lagu. Lu tau lagu apa? Apa? Ingin ke Jepang, ingin ke Jepang, ingin ke Jepang, yes gitu. Terus baru diwujudkan 9 tahun kemudian, terima kasih JKT48, usaha tahun keras tidak akan kemudian. mengkhianati. Gak apa, masih bersyukur nih dia belum pernah Ya nih. makanya kan gue bilang, ya. itu hal konyol Iya, waktu itu. konyol. Gak Kayak apa. emang jadi member JKT48 tuh emang seusaha itu. Iya, kita seusaha tuh itu untuk bos. bisa dilihat lebih gitu Sebenarnya ya. kalau mau dilihat secara general kayak jahat banget sih gitu kan. Iya. Tapi kalau kita yang ngalamin ya agak begitu tapi ke Agak arah yang begitu. lebih positif gitu, lebih kayak Iya. Emang ya itu melatih diri usaha kita. lo, gitu. Iya, Dia dan bakal bisa rezeki lihat. setiap orang kan juga beda-beda. Beda-beda. Betul. Digembleng ya kita ya. Gimana? Karena dunia Bikin luar lagu JKT loh. sebenarnya lebih keras kok. Betul. Iya kan? Betul. Betul. Jadi kita betul. nggak shock-shock banget. Nggak shock gitu. banget. Betul. Apakah kita masih hidup? Oke. Oke, lanjut. Kalau hal atau bentuk apa yang paling memorable buat kalian?
Hah? Gimana maksudnya? Bentuk dukungan maksudnya. Iya, kayak pernah ngapain, orangnya pernah se-effort apa, atau kayak fanbase lo Oh. pernah bikin apa. Gua Kalau tahu. Siska kan dibikin patung Earth tuh pas graduate-nya kan, dibikin mahkota, dikasih patung Earth, Iya. semuanya. Kalau dulu gue punya fans Jepang, dia itu kerjanya di India. Wow. Tapi dia datang ke Indonesia buat handshake sama gue sama Cikacang doang. Wow. Terus gue nanya kayak, Mana ya, Rel? nggak capek? Kita nggak tahu kan, cuma sama dia doang. Nah, lu bayangin nih, kan kalau handshake kan lama tuh ya. Nah, dia Iya. belinya lama nih. 8 menit. Lebih deh kayaknya. Di Gua nggak satu tahu berapa sesi lama. gitu ya? Satu sesi. Dia bahasanya bahasa Jepang. Gue mau ngomong apaan? Kayak sugoi ne. Dia nggak bisa bahasa Inggris. Gak bisa. Dia nggak bisa bahasa Inggris juga. Gak bisa. Tapi pasti saya itu juga memorable banget buat dia. Maksudnya dengan lo Iya. hahaha itu sangat menghibur Mungkin dia. ya. Tapi kan gue udah mati kayak, dia ngerti gak sih gue ngomong apa? Kayak lu bayangin satu sesi cuma kayak, sugoi ne. Ya. I want senbatsu. Aduh. Udah gitu Lucu doang. Pada saat itu gue belum punya. Fans Jepang. Iya, kan kalau dulu tuh istilahnya kayaknya itu udah maksudnya dibahas sama fans juga ya. Maksudnya kayak Pada saat dulu pada ya. saat dulu Cari kalau misalkan dong, lu gitu ya. punya Cari fans yang dari Jepang lu pasti bisa senbatsu. Itu waktu itu stereotipnya kayak gitu. Iya. Iya. Kalau sekarang nggak ngerti ya, Nggak kayak ngerti. bakal kayak gimana ya. Tapi pasti bakal jor-joran banget sih. Iya. Itu apa? Bentuk yang paling memorable? Bentuk yang paling memorable, gue dulu pernah dikasih makalah cerita tentang fans gue, perjalanan dari kota dia untuk ketemu sama gue. Wow. Itu kayak gue ingat wow. banget Dia bikin 7 makalah. lembar halaman. Iya, dia bikin makalah, dia kayak bikin clipping gitu, kayak dia tidur di masjid, Iya, dia tidur di stasiun kereta. Oh. Dia ceritain semua di surat itu yang isinya 7 lembar. Dan makanya kayak kita sebagai ex member JKT tuh kita di treatment as a princess gitu loh sama orang yang bahkan gak kenal sama kita. Jadi kayak don't lower your standard, girl. Nah itu dia. Yoi lah. Itulah karena kita selama di JKT itu udah kayak princess banget ya. Iya. Princess. Sama Princess. cowok gua yang sekarang nih. Iya. Itu Calon kayak- ya, calon. Iya, calon gue ini tuh. Kenapa sih kamu tuh Princess banget. iya, kayak gimana? Biasa. Karena standar kita kebentuk karena kalian yang sayang sama kita guys. Iya. Nggak bisa diturunin lagi, nggak bisa. Maunya orang inisiatif pokoknya gitu. Yang sayangnya tuh bener-bener sebegitu sayangnya bahkan Iya, kayak se-effort itu gak usahain kenal buat loh ketemu guys. kita. Kita Iya lihat banget. di sosmed doang. Kayak Bener. Iya kan? terima kasih untuk hari ini udah makan belum gitu. Tapi kalian bisa jatuh cinta sama kita. Keren sih. Keren sih. Magis. Manyun kita. Magis. Bisa ya? Bisa kan? Yang Jadi kayak bener-bener kita gak bisa turunin standar kita lagi. Bener. Sorry boys. Sorry ya. Sorry. Boys. Oke, lanjut. Ada yang mau jawab lagi? Udah. Oke. Nah, sekarang kan kehidupan kehidupan kita udah berbeda banget nih ya. Dari dunia idol group yang dulu. Nah, pernah punya ketakutan gak sih ditinggalin sama orang-orang yang saat itu dukung kalian juga? Pasti dong. Pasti, karena kayak emang seintens itu gak sih? Iya bener. Iya, Hubungannya, hubungannya dan intens itu. banget. Dan mungkin pas saat keluar kayak jadi mikir kayak karena kan kalau dukung member JKT itu selalu ada alasannya gitu loh. Iya. Dan selalu ada tujuannya, gue mau dukung lo sampai perform lo bagus, gue mau dukung lo sampai lo masuk senbatsu, gue mau dukung lo sampai lo bisa jadi brand ambassador, iklan apa gitu. Tapi kalau pas kita keluar tuh kayak Dia mau dukung Api juga gue mau ya. dia mau dukung gue tuh karena apa, dia mau Iya. dukung gue tuh Gue juga kayak apa kepikiran. bentuknya. Kalau dulu kan bisa video call, Iya, bisa iya, handshake. iya, Kalau iya. sekarang kayak gimana ya cara dukungnya ya Iya, gitu, iya, gimana ya bener. ketemunya ya gitu. Bener Gak ada sih. toolsnya ya. Iya. Kalau dulu kan jelas gitu. Malah kadang gue mikir kayak apa nggak apa-apa ya, maksudnya kayak apa ya udah ya emang biarin mereka itu Jadi aja. friend. Maksudnya lu kalau mencari yang lain juga nggak apa-apa, tapi kayak dalam diri gue kayak nggak mau gitu. Iya, masih ada rasa seperti itu ya. Iya banget, tapi kayak aku tahu sih fans aku pasti dukung aku sampai gue punya anak. Udah di tag soalnya ya. Udah Jadi di-tag. kayak nggak bisa kemana-mana. Kalau gue udah di tahap ini sih kayak ya udahlah. Karena lu gue pas- mikirnya gitu juga. Iya. tapi kita bisa, maksudnya kita bisa apa? Kita bisa Mendapatkan fans yang baru dengan mengeluarkan karya-karya yang baru. Bener. Yes. Oh. Sun ya. Iya, betul sekali. Mungkin
mungkin fansnya malah sekarang gue ngelihat ya kayak orang-orang yang datang ke gigs gue atau ke showcase gue itu tuh bukan orang-orang yang dulu jadi fans gue, justru malah orang-orang yang baru. Dan pas saat itu gue baru sadar, oh ya kalau misalnya gue berkarya, kalau misalnya gue ngeluarin sesuatu ya pasti bakal aja menarik orang yang datang gitu kalau mereka suka. Karena mungkin persona gue sebagai idol tuh kan pasti berbeda ya kita. Kayak mungkin emang gak bisa dipungkiri mereka mungkin gak suka kita sebagai Aurel, tapi sukanya Aurel JKT gitu. Dan menurut gue kayak pas saat sekarang udah dewasa ya udah nerima gitu loh, ya udahlah gitu. Itu proses gue bisa graduate, masa mereka nggak bisa graduate untuk mendukung gue. Iya. Iya, Tapi tetap nggak boleh sih Siska Nation. Tetep ya. gitu. Tapi kayak tetap pasti ada sedihnya lah. Pastilah, karena itu lu juga manusia. Iya. Bener. Kayak lu ditinggalin sama orang-orang yang tadinya support banget lu, sayang banget lu, terus mereka nggak ada kan ya sedih gitu. Don't kan. you dare. Awal-awal emang gue sedih banget sih, karena kan kayak Soalnya lu pas Tiba-tiba cabutnya hilang juga ya. pas pandemi kan. Iya. Nggak bisa ketemu itu gitu. Bener. Sedih sih. Ya. Tapi semoga kalian bisa mendukung kita di tempat yang lain. Yes, girl. Di panggung-panggung yang lain. Kalian tetap bisa kok nonton JKT48, tapi abis itu kayak, abis itu lo kemana, mau ngapain? Oh iya, gue abis teater mau nonton gigsnya Siska, gigsnya Nadila, Rona, Aurel. Betul, ya. Menyenangkan kan? yes. Apalagi nih guys, pertanyaannya seru banget deh. Sampai udah 25 menit. Terus gimana bentuk dukungan yang dirasakan saat ini, saat sudah jalani hidup yang baru? Gue sih berasa lebih kayak friend sih. Iya ya. Enggak, lo Iya, berasa kayak iya. agen sama nasabahnya. Iya kan? Ya gak bisa dipungkirin itu kan juga ada beberapa yang jadi nasabah gue ya emang. Tapi justru itu yang bikin kita jadi terikat seumur hidup. Karena gue servis mereka seumur hidup. Bahkan lu yang sekarang melayani mereka Iya. ya. Seumur hidupnya Ada beneran nggak, Kak? antara gue yang gak ada duluan atau ya mereka yang gak ada duluan gitu. Serius Mana sih dia? emang seumur hidup. Oh iya. Iya kan? Gitu. Jadi kayak wah kita berteman seumur hidup gitu Seru. berarti seru gitu. Ikrip banget ya sekarang Ikrip, ya. ikrip banget. Meskipun banget gak sih. banyak-banyak banget ya. Hmm. Tapi jadi lebih intimate asik. Tapi kan dari kayak kita kenal penggemar kita dulu tuh emang bener-bener jadi teman juga gak sih? Maksudnya Bener. bisa dijadikan teman gitu. Iya, bahkan ada beberapa fans gue yang emang gue udah ngeplot dia kayak jadi temen gue, terus sampai sekarang gue sering nongkrong sama dia, terus gue kayak cerita. Iya. Kayak ya udah aja gitu, maksudnya nggak usah, ya maksudnya kalau diri gue nggak ngerasa kayak ada yang batasan lagi gitu. Kayak bahkan pernah ketemu sama lo juga kan. Iya. Ya. Karena kalau gua sama Nadila mungkin pemikirannya sama ya. Kayak kita tuh semakin banyak kita nge-link ke orang, semakin banyak juga link apapun yang kita dapat. Iya betul. Iya, Betul. koneksi Betul, dan koneksi relasi dan gitu, relasi. entah dari siapapun itu pasti bakal baik lah kalau misalnya emang kita Betul. niat Jadi Tujuan juga. yang jangan baik. menutup ini ya. Menutup silaturahmi. Betul. Makanya kan kemarin kita bikin itu juga kan, showcase Nah, gitu-gitu. Nah itu salah satu mungkin bentuk dukungan yang baru kali ya. Nyanyi. Yes. Nah apa sih hal-hal yang bikin lo amazed sama bentuk dukungan mereka yang kayak, hah beneran ada nih yang bikinin kayak gini ke gue gitu. Banyak sih yang ngasih. Banyak. Banyak. Mungkin salah satunya kayak kalau Siska Nation tuh detail gitu loh. Kayak maksudnya mereka tetap mau, menurut gue effort aja sih. Misalkan tiap hari mereka tetap mention, atau orang-orang penggemar tuh tetap mention kita kayak selamat pagi, Iya, selamat iya, siang iya. gitu. Karena nggak semua orang kayak gitu kan. Terus yang amazed lagi karena mereka tuh bisa tahu saat itu tuh gue tuh bisa dibikin senang karena apa. Oh Keren. Iya kan, jadi maksudnya kalau di JKT48 tuh setiap tahun kan ada ulang tahun dan ada project-projectnya masing-masing. Di umur gue 22 tahun tuh kayak udah di titik mereka tuh udah gak tahu gue sukanya apa lagi. Karena Captain America udah, Halu udah diikutin, Earth udah diikutin, musik udah diikutin, semuanya udah diikutin. Tapi kayak selalu punya hal yang bisa bikin gue itu tetap amazed lagi gitu loh sama project-projectnya. Jadi kayak menurut gue itu effort yang luar biasa. Keren Love you Siska Nation, sih. soon to be Avel Nation. Soon to be Avril Nation.
Banyak sih kalau gue juga mungkin yang bikin miss ya itu sih kayak effort orang-orang yang mendukung, maksudnya sekecil apapun itu, Iya. bahkan maksudnya sampai sekarang mereka masih ngucapin ulang tahun, mereka masih ceritain hal-hal yang kan kalau dulu kan mungkin kita nggak bisa bales ya DM-nya mereka, sekarang bisa bales, terus mereka Iya. kayak kalau misalnya fans gue tuh atau followers gue yang di sosmed tuh suka cerita gitu loh sama gue, padahal mungkin kadang nggak sempet gue baca juga, tapi kayak mereka se-effort itu dan sepercaya itu juga untuk bisa ceritain hari-hari mereka ke gue gitu, jadi kayak love you gitu. Seru. Seru Seru. banget ya kan. Nah, Apalagi nih, selanjutnya adalah Apa tuh? kalau kalian jadi seorang fans yang Uh-huh. mengidolakan idol kalian, effort apa yang kira-kira bakal kalian lakukan untuk mereka? Oke, Siska duluan. Pertama-tama gue akan bikin lagu dan rilis lagu tentang orang tersebut. Terus kedua adalah gue datang ke negaranya untuk menonton langsung dan bahkan beli tiket 2 lagi di negara gue sendiri untuk melihat lagi. Itu sih effort. Oh, dan mungkin gue akan mempromosikan nama dia dan karya dia dimanapun gue diwawancara. Wow. Kan sering ditanya kamu sukanya siapa? Art Pirapat Konten Aset Siri gitu. Gue bakal sebut namanya dengan namanya. lantang. Wow, kalau misalnya Siska, kalau misalnya jadi fans nih dia ketua fanbase nih. Iya, gue akan kayak bener-bener mau banget kayak down to earth Pirapat, maksudnya Iya. down to earth supaya bisa Yang kayak Memakan bagi-bagiin fans gue. freebies gitu, Gue kayak pengen banget, coba gue nggak tahu caranya gimana. yang kayak mengumpulkan orang, ayo kita bikin ini yuk, freebies yuk, Percaya kita nggak gathering percaya, yuk. dulu gue pernah maju ke manajemen JKT. Gue bilang, Kak aku boleh gak sih bikin event kayak cup sleeve buat earth. Terus dia kayak cuma kayak ngeliatin gue doang. Maksudnya gimana? Bahkan gak ngerti ya itu apa maksudnya. Kalian tahu kan, kadang kita tuh bisa beli minuman tiba-tiba Iya, ada iya. bungkusnya tuh Heeh. earth. Nah gue tuh pengen Iya. bikin project kayak gitu. Wow. Tapi nggak Buat boleh. Earth. Iya karena masih JKT. Ya iyalah. Bukannya promoin Dari aja diri sendiri. Kalau Apalagi? gue kayaknya yang kayak dengerin lagunya aja, terus nonton konsernya. Kalau menurut gue worth it banget. Tapi gue tuh bukan orang yang kayak ngefans banget sama seseorang gitu Sama. loh. Nggak Sama. pernah. Sama. Nggak pernah kayak lu kan Oh, gue pernah pernah. sih, wow. Tapi gue ingin memiliki. Sama. Ya itu. Gue juga. Tapi gue nggak ada effort kayak Siska sih. Waktu itu kan masih SMP Iya, lu nggak Iya, caper kan lu kan kalau nggak punya DM. uang dulu. Iya kan gue nggak punya uang. Gitu. Gimana dong? Lu aja tinggalnya jauh. Oh, ke Jakarta aja gue jarang dulu. Jangan gitulah. Terus apa lagi? Kalau Kak? kalau Orel, Enggak, gue nggak pernah Sama ini kayak sih. gue ya. Jadi Kayak kalau paling- misalnya kayak gue suka sama NDX, AK, Phil Koplo gitu-gitu, gue ya udah datang-datang festival karena kalau di festival musik itu kan banyak kan, gak cuma dia Dapat doang semuanya. dapat semuanya. 5.000 dapat semua. Terus Iya. jangan yang rugi-rugi gitu. Iya. Oke. Yang terakhir nih, hal apa sih yang pengen kalian sampaikan ke orang-orang yang masih mendukung kalian sampai saat ini secara personal dan secara typicals juga gitu. Ini untuk kayak ya kayak momen-momen kayak gini sebenarnya jarang kan, nggak mungkin kan lo tiap hari kayak nge-tweet kayak makasih ya Thank you fans for aku today." untuk ini gitu. Thank you for today. Iya weh. Nah, ada nggak yang pengen kalian sampaikan nih Karona nih orang Wede. yang Coba. jarang banget Susah ngomong. banget menyampaikan perasaan ya. Lu masih Iya. aktif Twitter gak sih? Jarang. Gue Jarang. mantau doang tapi gue nggak jarang nge-tweet. Jarang iya, banget. oke. Hai kek seenggaknya. Baru kemarin gue nge-tweet tentang Single Inferno. Oke. Oke. Random ya. Jadi gue mau bilang thank you banget. Meskipun gue tuh orangnya jarang jarang bikin karya mungkin ya, jarang bikin konten, jarang nyapa kalian. Tapi gue bersyukur banget sih kayak gue kayak gini aja tuh masih ada yang dukung gitu ya. Gimana kalau gue nanti melakukan something yang mungkin jadi kayak lebih berdampak buat orang banyak, ya siapa tahu jadi lebih banyak lagi ya fans gue gitu kan. Tapi maksudnya bersyukur banget sih. Berarti tuh mereka tuh orang-orang, kalian ada orang-orang yang dimanapun gue, gimana pun gue tetap nerima dan tetap selalu dukung gue. Thank you Ih, banget. gemas. Gimana Aurel? Aku cuma ingin mengucapkan terima kasih banyak
Kayak ya sama sih apa garis besarnya kayak kita yang sekarang udah bukan idol lagi gitu. Maksudnya kadang kan yang kayak tadi kita bilang udah nggak ada gitu, bukan nggak ada sih, belum ada lagi alasan untuk Sarananya ya. Iya, mereka sarananya. bisa dukung kita gitu kan. Tapi ya masih apa kita namanya? serak semua sih. Ketawa, banyak ketawa Bang Eksai. Terus kayak menurut gue ya terima kasih banget gitu lu masih ada gitu, kadang masih suka nge-DM-in kayak apa kabar, itu kan kayak oh lo masih inget ya sama gue gitu. Gemes. Kalau aku deh ya, kalau aku terima kasih banyak banget sama usaha-usaha kalian dan pastinya kalau misalnya kita crossing path di suatu tempat di suatu waktu, jangan takut untuk menyapa. Betul. Kalau mau foto, ayo foto. Iya, Gak iya, apa-apa. iya. Kalau mau ngapain, let's go gitu ya. Dan semoga kalau misalnya kalian bisa seusaha itu sama idola kalian, kalian juga bisa seusaha itu juga sama diri kalian sendiri. Betul. Exacto. Kalau Siska gimana? Kalau aku adalah percayalah rinduku sebesar rindu kalian. Pokoknya kan mungkin kalau orang kan menilainya cuma dari outputnya doang. Iya. Hari itu dia nge-tweet berapa kali, dia bikin konten berapa kali. Tapi buat semuanya yang masih dukung aku sampai sekarang, percayalah bahwa aku tidak berhenti. Percayalah bahwa kayak gue tuh terbatas buat didukung, atau misalkan kayak kita tuh kayak cuma bisa ketemunya mungkin emang pas lagi showcase doang, tapi kayak kita tuh tidak berhenti berproses. Sama kalau mungkin kalau misalnya kita di JKT48, proses kita adalah kalian bisa lihat di atas panggung. Tapi Iya. kalau sekarang bedanya kita berproses setiap hari, tapi kalian mungkin belum bisa lihat. Betul. But someday kalian akan menjadi bagian terbesar dari perjalanan karir kita. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk terus dukung kami berempat dan Sasai. juga Typicals ya. Yes. Dan juga jangan lupa follow sosmed kita di sini. Dan terima kasih semuanya. Terima kasih My Type, Siska Nation, Aurelia Bell, Ayanizer. Dadah. Sampai ketemu lagi. Thank you.